Siapa sih yang nggak suka nonton film, baik itu film bioskop, film drama, film sinetron, atau sekelas anime. Film merupakan salah satu bagian dari industri entertain yang memiliki pangsa pasar sangat luas, sehingga tidak jarang bila mana ada demand, maka akan mengikuti supply-nya. Tidak jarang bila mana banyak sekali uang yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah film. Entah film tersebut akan berhasil ataupun akan kurang atau menjadi film yang gagal total. Lalu coba lagi di AHA Academy bersama saya, dosen tanpa nama, dan Kang Poci. Matkul kita hari ini adalah apa yang membedakan good story versus bad story. Entah itu pada kelas film layar lebar atau film bioskop, sampai drama atau sinetron, bahkan anime. Film merupakan perkembangan zaman dari yang dulunya hanya ada media cetak seperti buku cerita, komik, atau kalau Jepang ya manga ya. Setelah ditemukannya film animasi, berkembang menjadi foto, bahkan sampai menjadi film yang dapat merekam seseorang, maka muncullah TV dan juga film-film. Bahkan zaman dulu, mungkin pada saat yang sekarang berusia 30 tahunan, maka Anda pernah mengalami zaman-zaman telenovela gitu ya. Kalau sekarang zamannya ya film India dan sinetron Indonesia yang setengah kagak ada akhlaknya gitu ya. Yang judulnya absurd-absurd. Bila mana saat ini Anda mencari cerita yang orisinil, itu akan sangat susah untuk kita temukan. Karena sebagian besar cerita sudah pernah digarap. Entah itu terkenal maupun tidak terkenal. Namun, apa yang sesuai dengan pasar itu biasanya sebuah cerita yang sudah sering dan teruji untuk disenangi oleh pasar. Istilahnya pada makanan itu seperti comfort food, nasi goreng, mie, entah itu mie goreng, mie ayam, soto, rawon, gado-gado gitu ya. Makanan-makanannya sudah pasti sebagian besar orang menyukainya. Setidaknya bisa diterima oleh 50% sampai 70% cita rasa orang pada suatu negara. Tentu saja film yang diproduksi untuk sebuah negara Indonesia bisa dianggap absurd di negara lain. Begitu juga dengan film yang digarap oleh negara Thailand, Jepang, Cina, dan kawan-kawan. Karena ada perbedaan budaya pada tiap negara ataupun kultur budaya. Pada bagian awal ini saya akan membahas tentang yang saya khususkan terkait dengan drama gitu ya. Terutama ini adalah drama antara drama Korea maupun drama Cina, terkadang ada sinetron Indonesia juga. Salah satu drama yang paling banyak diproduksi karena mangsa marketnya yang luas adalah rom-com, romance komedi. Yang itu saja terdiri dari male lead 1, male lead 2, female lead 1, plus rival female lead. Yang intinya biasanya jadi orang jahatnya gitu ya. Mengapa formula ini paling banyak kita temui? Jawabannya ada pada supply dan demand. Siapa pecinta sinetron? Yang bisa saya sebut sinetron versi Korea dan versi Cina gitu ya. Kalau sinetron Indonesia, penontonnya ibu-ibu. Makanya pasarnya agak berbeda dengan Korea dan Cina yang merupakan anak muda sampai dewasa muda gitu ya. Itu saja film ini dibuat dari sudut pandang penonton sebagai pahlawannya. Biasanya ya sebagai female lead atau artis pemeran wanita. Sehingga ada beberapa tipe female lead yang akan membuat orang-orang itu gregetan. Yang pertama, terlalu lebay. Yang kedua, terlalu lemah. Yang ketiga, selalu mendapat masalah ujian bertubi-tubi gitu ya. Ya kalau masih dalam standar, misalnya menderita sekitar 6 sampai 7 gitu ya. Kalau levelnya sudah sampai 10 sampai 11 di luar Nurul gitu ya. Menderita banget, goblok banget, nyebelin banget. Mereka yang nggak mau lah dianggap sebagai cewek yang menyusahkan, yang menjengkelkan gitu ya. Nah, di sini ada proyeksi dari penonton pada aktor wanita ini, dan tentu saja ditunjang dengan aktor ini harus populer ataupun memiliki paras yang rupawan supaya para penonton betah untuk menonton. Faktor yang kedua adalah direbutkan oleh dua male lead
aktor pria yang tentu saja ganteng-ganteng gitu. Kalau nggak ganteng nggak usah jadi artis. Yang biasanya itu male lead yang kedua akan dibuat lebih baik, tapi kelemahannya apa? Dia bukanlah cinta pertama atau cinta pada pandangan pertama dari female lead, ataupun female leadnya sudah kesemsem dulu sama male lead yang pertama gitu ya. Intinya siapa cepat dia dapat gitu. Nah, tidak jarang pada beberapa drama ada yang mengatakan sindrom second female lead gitu. Kok merasa harusnya sama yang second male lead gitu ya. Harusnya sama yang male lead kedua karena dia lebih baik. Sayangnya ya ada kurangnya satu apa gitu ya. Tapi ya terserah sutradaranya gitu. Sebelum kita membahas terkait tipe-tipe drama, mengapa ada beberapa drama yang menurut saya pribadi itu saya anggap jelek gitu ya. Seperti yang tadi saya katakan gitu ya. Apa yang dianggap bagus itu akan terus digunakan, reuse gitu ya. Reuse konten, reuse ide. Jadi ya ceritanya kurang lebih sama-sama. Hal ini dinamakan sebagai old trope yang bisa Anda temukan baik pada sinetron, drama Korea, drama Cina, anime, manga, bahkan sampai film bioskop. Kurang lebih sebuah film itu akan dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama pada drama cinta-cintaan adalah ketemu, mungkin belum kenal atau bahkan benci, sampai mereka jadian. Fase yang kedua, sampai mereka putus. Fase yang terakhir, penyelesaian. Apakah itu nanti jadinya sad ending, tidak bersama-sama, good ending yang ngambang mungkin, nggak nikah pokoknya ya balikan aja, atau ketemu lagi, atau very good ending, kondangan, atau very very good ending, bisa ngelihat mereka punya anak gitu. Nah, kalau bubur ada masap, bubur diaduk dan tidak diaduk gitu ya. Bubur ayam. Kalau dalam drama, kalau saya lebih pada masap good ending gitu ya. Buat apa kita nonton lama-lama endingnya burik gitu ya. Kan kesel banget jadinya. Tapi pada drama politik, apalagi drama zaman dulu, terutama yang saya tahu seperti novel-novel gitu ya, Cina, Korea, apalagi yang perang-perangan, itu biasanya set ending semua gitu. Makanya waktu dibuat video drama, ya endingnya dirubah gitu. Tipe drama yang pertama, ini adalah tipe drama yang mediocre atau meh gitu ya. Biasa-biasa aja, tidak terlalu bagus, ada bagusnya, ada buruknya. Intinya mukelu standar. Yang pertama adalah awal-awal tuh biasanya menjadi hal yang membuat penonton tuh tertarik untuk melihat gitu ya. Bisa sampai 4 bahkan sampai 10 episode awal. Tapi di sini biasanya menjadi perangkap, di mana ceritanya itu ya nggak kemana-mana, cuma mungkin adegannya itu lucu, romantis dan lain-lain. Lalu setelah itu ceritanya itu ngambang gitu, kayak kotoran di kali. Kalau di rumah sakit ini sudah tidak tertolong, harus terakhirnya dikasih tik good ending gitu ya. Tipe yang kedua, awalnya bagus, lalu turun seperti tipe yang pertama, terus turun terus saya pasti gitu. Dan ditutup dengan sad ending atau ending yang kagak jelas banget gitu deh. Nah, yang ketiga ini yang jarang gitu ya. Awalnya bagus, turun, dikasih plot twist, naik lagi gitu ya. Turun lagi, plot twist terakhir. Hal ini sama seperti pada saat kita makan suatu makanan. Bila mana kita makan yang enak di awal, tapi kalau gitu terus, ya lama-lama kita akan bosan. Makan nasi goreng, makanya ada tambahan acar, kerupuk gitu ya, saus mungkin untuk merubah sensasi makannya supaya tidak bosan. Itu juga dengan film. Lalu mengapa sebagian film itu gagal untuk menjadi film yang baik? Meskipun seperti yang saya katakan, bila mana semua film yang sudah ada itu merupakan hasil daur ulang dari film-film yang sudah ada sebelumnya. Jadi dapat dikatakan old trope itu sebenarnya bukan alasan. Namun, bila mana dieksekusinya dengan tidak menarik, membodoh-bodohi penonton, buang-buang waktu penonton, ya hal ini yang akan membuat sebuah film itu nilainya akan berkurang secara drastis. Hal ini akan menyebabkan di sebuah film predictable ataupun yaitu sebenarnya premis sebuah ceritanya bagus, tapi dieksekusi dengan pacing yang amburadul membuat orang tidak tahan untuk tidak menonton. Biasanya seseorang menonton film karena dia suka, main game karena dia enjoy gitu. Ya ini kalau kita menonton atau main game, kita tambah merasa kita ini tersiksa. Yaitu saja ini namanya adalah film dan game yang bertipe B, busuk. Lalu apa yang biasanya digunakan oleh para produser yang mereka kan sudah investasi uang yang cukup banyak dalam membuat sebuah film.
Lalu apa yang mereka lakukan? Hal yang pertama yang mereka lakukan adalah menggunakan artis papan atas untuk mendompleng minimal orang-orang itu mau nonton dan memberikan rating yang bagus karena menganggap ini mensupport artis idola mereka. Hal ini terjadi dimanapun gitu ya, baik pada industri apapun, mau game, mau fashion, e-sport. Intinya tampang dan popularitas bisa merubah sebuah penilaian gitu ya. Intinya ya penilaian bayaran itu atau buzzer untuk mengerek sebuah rating sebuah film yang bisa saja tidak sesuai dengan kualitas film tersebut, kualitas yang sejatinya film tersebut miliki. Yang kedua adalah dengan meninggikan budget marketing ya, dan menggunakan good prop dan CGI, dimana orang akan wah gambarnya bagus, aktornya cantik gitu ya, pasti filmnya bagus. Ya nggak juga kali. Lagi-lagi hal ini juga menjadi strategi yang digunakan pada restoran-restoran gitu. Wah kelihatannya restorannya bagus, makan nggak enak, mahal pisan, kuciwa gitu akhirnya ya. Yang berikutnya adalah dengan mengadopsi atau menggunakan bahan dasar seperti buku, manga, novel yang terkenal gitu ya. Nantinya males buat cerita, yang penting ini ceritanya sudah terkenal, tinggal dibuat adaptasinya gitu ya, biar nggak usah kerja 2 kali, sekaligus sudah ada fans dasarnya gitu ya, minimal menggembor-gemborkan wah ini bisa jadi film kuat-kuat gitu. Nah pada drama, salah satu pola atau cerita yang paling sering digunakan adalah CEO dan Cinderella gitu ya. CEO itu berarti ya cowoknya itu tajir melintir, ganteng, ibaratkan seperti pangeran yang naik kuda putih. Cinderella ya peran ceweknya itu kere, goblok, ya miskin, untung cantik. Wah Tuhan memang adil. Dengan tema-tema love in first sight, atau selangkah lebih mundur, love in half sight gitu ya. Ternyata lupa kalau pernah ketemu ada masalah kecilnya gitu ya. Ini merupakan cerita yang wah pasaran banget gitu ya. Kalau ibarat mobil itu berarti mobil juta umat gitu ya, dipakai berkali-kali ya orang nggak bosan-bosan juga gitu ya. Kadang-kadang saya juga bingung gitu ya dengan perilaku manusia dan pasar dunia ini ya. Misalnya kayak smartphone, kayak misalnya Apple, iPhone gitu ya, Android, itu ya paling yang dijagokan tuh yaitu itu aja gitu ya, sosmed, YouTube, terus mungkin gaming, kamera, itu aja gitu ya. Cuma dijanjeni ini akan lebih canggih, lebih cepat, lebih dan lebih gitu ya, intinya lebih bayarnya gitu, tapi ya tetap aja dibeli kayak kacang goreng. Nah bila mana kita membahas anime, siapa audiens terbanyak dari anime? Yaitu adalah cowok. Ada anime yang penggemarnya banyak ceweknya ada. Nah maka itu untuk anime apa yang menjadi kriterianya? Yang pertama adalah waifu, yang kedua another waifu, yang ketiga voice, unyu-unyu, yang keempat fan service, kelima grafik atau tampilan gitu ya, keenam opening dan ending song. Kalau saya bukan tipe yang penggemar lagu-lagu banget gitu ya, apalagi yang lagu yang nggak ngerti artinya gitu, jarang banget saya dengerin. Yang ketujuh, populer nggak ini? Kalau populer bagus yang ngikut jadi fans, kalau populer yang buruk yang ngikut ngehit gitu ya. Yang kedelapan baru story gitu ya, minimal ada story-nya dan bisa dinikmati gitu ya. Ya makanya saya agak sedih juga ya akhir-akhir ini anime-anime itu standarnya tambah nggak jelas. Begitu juga dengan game-game yang bertema anime gitu ya. Ya karena saya juga memang tidak terlalu suka dengan yang terlalu anime gitu, terlalu cringy. Nah kalau Indonesia sendiri, sinetronnya itu aslinya bukan Indonesia aja sih, banyak juga yang seperti ini. Apalagi terkait film-film yang ceritanya itu ditulis belakangan atau proses pengambilan filmnya itu kejar tayang seperti ini. Nah kalau di Indonesia ini ada list-list yang paling sering muncul gitu ya, sama ada culik-culikan, hilang ingatan, ditabrak, terus jatuh dari tangga atau jatuh dari mana lah gitu ya. Terus ada sewa preman atau bayaran-bayaran gitu ya. Terus sisanya silakan diisi sendiri gitu ya. Apa yang membuat sebuah cerita itu bisa menjadi baik? Seperti yang tadi saya katakan, sebuah cerita yang bagus idenya, bila mana dieksekusi dengan pacing yang burik, tidak menarik, yang membuat penonton tidak betah menonton. Apalagi sebenarnya itu bisa dieksekusi dalam 10 episode, karena biasanya sinetron atau drama itu 16 episode, jadi 16. Ya Anda tahu sendirilah, berarti hampir setengahnya itu filler gitu ya. Ya ini kacau banget sih. Begitu juga dengan beberapa permasalahan pada
live action. Anime memiliki daya tariknya sendiri, di mana kita sudah menyadari bila mana film ini bukanlah film yang realistis gitu ya. Ada unsur magic, ada unsur khayalan tingkat tinggi, kagak masuk akal, nggak apa-apa. Yang itu kita bisa anggap ceringe gitu ya. Anime ceringe. Nah, pada saat hal tersebut dibawa kepada hal tersebut yang merupakan hal yang kita senangi di manga atau di anime, dibawa pada live action, tentu saja hal tersebut jadinya gimana gitu. Dan sebaliknya, ada juga film yang dibuat serealistis mungkin, hidup orang susah aja kayak gini gitu. Mungkin sebagian orang tertarik, tapi sebagian besar orang itu sudah bosan dengan realita hidup yang ada. Dikasih nonton hal-hal yang realistis, tambah penat gitu ya. Maka sebuah film harus dapat membentuk dunianya sendiri untuk meyakinkan pemirsa atau penontonnya bila mana ya aturannya di dunia film ini ya seperti ini, agak ceringe tapi ceringenya jangan kelebihan gitu ya. Nah, film apa yang menurut saya paling mengena pada bagian ini? Salah satunya adalah dua-duanya Jim Carrey semua ya, The Mask dan Ace Ventura gitu ya. Meskipun keduanya itu merupakan dalam tanda petik live action gitu ya, tapi mereka itu dapat mengatakan bila mana ya, film ini tuh memang komedi ceringe seperti ini, dan mereka tidak menyembunyikannya gitu ya. Dan penonton juga dianggap oh ya emang kayak gini, kartun gitu ya. Miliki ya teman-teman bisa nonton sendiri lah The Mask gitu ya, sama Ace Ventura, kocaknya seperti apa gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu lah yang pas gitu ya. Maka itu dalam membuat sebuah cerita yang bagus, bila teman ingin menulis misalnya sebuah novel atau membuat sebuah komik atau bahkan nantinya menjadi produser sebuah film gitu, yaitu adalah ciptakan setting dan komunikasi setting ini supaya penonton tersihir dan dapat menerima setting tersebut. Ini biasanya itu saja di awal-awal bagian sebuah film ataupun cerita. Yang kedua, lebih baik buat cerita yang memiliki tahap-tahapan yang misalnya pembuka epic moment, pertengahan atau masalah epic moment, persiapan battle terakhir misalnya epic battle, penutup ending gitu ya. Jadi 3 pertempuran misalnya pada seperti wuxia atau film perangan gitu ya, itu akan lebih baik bila mana cuma punya 3 pertempuran yang dinarasikan, pacingnya bagus, dilakukan secara bagus, memiliki 3 pertempuran yang memorable, nostalgic banget, daripada memiliki 10 pertempuran yang meh banget gitu ya, atau bahkan di bawah standar, kurang. Begitu juga pada drama roman maupun seperti anime gitu ya. Apakah teman suka bila mana menghabiskan waktu 40 jam untuk nonton sebuah film yang bagusnya itu cuma 2 jam, sisanya itu nggak jelas, filler atau dragging banget. Itu juga dengan manga misalnya sampai 300 chapter, tapi chapter yang bagus tuh katanya oh nunggu nanti 30 chapter terakhir paling bagus. Ya nggak masuk akal gitu. Jadi kesimpulan saya pada pembahasan kita kali ini yang menurut saya cukup menarik, yaitu adalah dalam sebuah cerita kita tidak bisa menampilkan bila mana sudah banyak cerita-cerita yang sudah diulang berkali-kali. Idenya bukan ide yang genuine atau baru, namun yang terpenting adalah bagaimana cara penyampaian setting, mendesain lead tadi ya, male lead 1, male lead 2, female lead 1, counter female lead itu sebagai karakter-karakter yang menarik dan relate gitu ya. Masuk akal, manusiawi, meskipun dibumbu-bumbui sesuai dengan settingan masing-masing. Entah itu sihir-sihiran, komedi-komedian, dan lain-lain. Yang berikutnya tentu saja properti, alur cerita yang konsisten, sedikit mungkin adanya filler dan dragging gitu ya. Ya 10% sampai 20% lah, itu just oke gitu ya. Tapi kalau sudah 60 sampai 70%-nya filler, bahkan 80%, ceritanya cuma 20%, ya mendingan lihat sinopsis atau itu ya, diceritain temen aja, oh ceritanya gini ini loh, momennya yang bagus tuh ini, nonton episode ini, sisanya nggak nguna gitu ya. Ya jangan sampai ya lagi-lagi gitu ya, uang produser kan punya uang banyak, investornya punya uang banyak, dibuang-buang untuk buat film yang kagak nguna, padahal uang ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih berguna gitu ya. Bila mana teman mahasiswa AHA Academy yang cerdas dan hati gopo ini hobi nonton film, oh nggak apa-apa, tapi pilihlah film yang baik, yang ya minimal menghargai waktu teman-teman gitu ya. Jangan sampai filmnya
agak jelas, yang penting kita ngikutin katanya ini bagus gitu ya. Jadi kita merasa tertipu. Ya, sekian video kali ini. Silakan jangan lupa untuk bayar SPP di Kang Poci dengan buku absen mustikanya. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya. Kelas bubar.